In 5, 4, 3, 2, 1. Welcome back to I Think Podcast. Abel, Apa kabar? nggak basi lah. Udah ketemu ya? Udah ketemu deh. Udah ngobrol Nggak sejam. basi. Nggak, pertanyaan gue nih yang gue belum pernah tanya sama lo. Kenapa lo nggak pengen masuk TV? Padahal bisa, gampang. Fisik ada, kalau skill ya bisa belajar lah. Nggak tahu lah. Bisa belajar. Ya kalau lu kan yang penting modal pede kan. Lalu lu kenapa nggak mau? Honest. Honest answer. Honest answer. Apa? Saya tidak mau repot. Kenapa repot? Lah kan semua kerja juga repot. Kerja apa yang nggak repot ya bang? Ayo coba kerja apa yang nggak repot? Ya benar sih. Apa? Benar sih. Nggak emang pada- dasar lu emang parah nggak? Orangnya emang nggak mau repot. Enggak, pada dasarnya mungkin gara-gara gue lahir. Ya tahu gue lo lahir dulu Gue pasti. lahir udah dalam situasi atau dunia yang dimana orang tua gue dua-duanya public figure. Oke. Gimana kayak kalau misal gue lahir udah kayak begitu. Udah terjadi lah. Udah terjadi. Nyokap lu udah ada di TV segala macem. Udah Iya. ada lah. Lu udah tahu lah. Mungkin gara-gara gue grow up dan gue lihat apa sih Nggak, emang apa yang lu lihat? Karena aku tanya dulu. segala macam. Segala banyak yang saya lihat. Oh iya. Iya. Cuma ya, Oke. makanya gitu gara-gara tumbuh bersama kedua orang tua yang public figure. Lu bisa lihat. Soalnya essentially gue have a back seat. Oke. Itu yang maksud gue. Jadi kayak gue netral dan gue bisa lihat kedua sisi gitu loh. Penonton, penikmat Penonton. dulu lah. Iya. Ibarat kata belum pemain kan. Jadi gue bisa lihat positifnya apa. Hmm. Semua yang didapatnya, material segala macam. Cuma negatifnya itu jauh lebih banyak. Terus lu nggak mau? Capek. Orang jadi orang terkenal itu sangat amat capek. Apa yang lu lihat capeknya? Mentally, physically semuanya dua-duanya capek. Apa yang lu lihat paling capek emang? Yang lu ngerasa emang udah paling ini gua nggak bisa banget nih kayak gini. Udah gua nggak bisa banget parah. Lu diliatin risih nggak? Apa? Lu diliatin risih nggak? Bisa emosi sih kan? Bisa masih kan? Nah ini kalau yang gue lihat ya, nyokap gue setiap hari, setiap saat keluar rumah pasti ada yang liatin. Dari situnya aja. Iya sih. Kalau dipikir kayak gitu ya. Pada Semua orang liatin. Mau nggak mau lo ya? udah gitu ngeliatin nggak diajak ngomong, nggak disapa, nggak ada, cuma diliatin doang. Diliatin aja. Walaupun mungkin secara literal nggak diliatin, benar-benar dipelototin. Iya pasti. Cuma udah ada beban gitu. Lu keluar rumah, lu udah ada beban. Jadi kayak lu nggak boleh, bukan nggak boleh sih, banyak yang nggak boleh. Sebenarnya sama aja, artis sama orang biasa kan nggak boleh sama aja. Pasti. Cuma ada hal-hal yang kayak lu lakuin apapun, pasti orang akan ngejudge. Oke. Pasti orang akan menimbang. So, Oh, jadi dia salah. itu paling ribet karena menurut lu adalah pada Paling saat ribet itu ngurusin pemikirannya orang lain sebenarnya. Emang kenapa pemikiran orang sekarang, Abel? Kenapa dengan pemikiran orang sekarang? Kurang bijakkah mereka menggunakan sosial media atau berbicara? Dari dulu sebenarnya. Cuma sosial media itu membuat itu semua kelihatan sebenarnya. Dulu sih gara-gara nggak ada sosmed, Iya itu di ya. otaknya doang. Mungkin kali ya? Itu di otaknya doang. Gara-gara ada sosial media, sekarang jadi kelihatan semua. Iya juga sih. Ya, kalau dipikir-pikir. Sebenarnya orang itu dari dulu sebenarnya sebenarnya gini. Dulu gue juga sempat ngomong sama teman gue. Waktu zaman dulu nggak ada sosial media. Orang itu nggak perlu cerita, nggak perlu curhat, nggak perlu apa, kayak tetap hidup dah. Iya, santai-santai aja. Tingkat stresnya juga biasa-biasa aja, nggak ada yang kayak stres nih gue nggak bisa cerita. Terus tiba-tiba ada sosial media, kayak semua kehidupan ditaruh di sosial media yang kayak curhat segala macam, kayak kok sampai terkadang bahkan yang menurut gue paling apa bahasanya ya, yang menurut gue paling tidak pintar adalah lu share sesuatu tapi lu nggak mau dikomen sama orang. Aneh buat gue. Betul kan? Ya itu ya. Banyaklah kelakuan orang yang aneh seperti itu. Sopannya. Yang kita nggak bisa nangkep mereka mikir apa. Terus pertanyaan gue itu yang tadi makanya gue nanya. Terus habis itu emang lo mau jadi apa? Mau jadi apa? Bosman. Gimana ya, kayak Apa yang sudah lu prepare atau
Nggak sih, lu tipe prepare nggak? Nggak. Iya juga. Apa yang lu prepare? Masa nggak ada yang gue prepare? Nggak tahu gue. Gue kan nggak chat lu tiap hari, ya kan? Kecuali kayak gue nanya cewek lu baru cewek lu tahu. Cuma prepare sih, tapi so far bisnis sih. Paling itu doang. Mau jadi apa bisnismen udah gitu aja. Sama mau jadi sukses. Sukses lu tuh gimana ya? Beda-beda. Nah, sukses lu gimana? Lu kan? Lu nih gini. Dari seorang kacamata Abel, lu akan bisa bilang bahwa gua sukses nggak kalau lu ngeliat orang sukses lu nggak akan ngakuin itu pasti. Gimana? Nggak, paling lu cuma diem aja kalau nggak ada sukses kayak oh iya bagus Cornot gitu aja ya. Iya, nggak maksudnya. Iya udah. Orang kalau bagus yang dia lakuin bagus ya bagus. Bagus. Tapi nggak sampai bagus banget kan? Tapi kan gue nggak harus setuju dong. Oh iya betul. Kalau yang dia lakuin bagus ya bagus. Bagus. Berhasil pada bidangnya. Tapi setuju atau enggak? Belum tentu. Masalah belakangan. Masalah diri gue sendiri itu kan. Nggak penting gue unek gue bilang kan nggak penting. Bagaimana kita melihat orang sukses? Masa orang sukses gue samperin? Oh ya sabi. Tapi bro lu harus begini nggak mungkin dong. Oh iya. Kurang ajar. Tapi ada loh orang kayak gitu. Kurang ajar. Baru disebut. Kurang ajar. Sotoy. Oh. Tiba-tiba datang ngajarin tuh banyak. Sering kok. Gue menemukan orang-orang yang tiba-tiba harusnya nggak gini nih. Nih. Nah itu. Nah biasanya tuh kalau dia ngomong kayak nih. Jadi gini nih. Lu nggak nangkep nih. Nggak, itu orang sebenarnya nggak ngomong apa-apa. Itu orang nggak nangkep apa-apa. Ya kan? Nah, makanya balik gue, lu bisa dikatakan mengukur tingkat sukses lu bisa di mana? Pasti lu kan punya, ya minimal ada satu pijakan dong. Ada satu pijakan yang, sampai sini oke deh gue. Kalau dari gue, sukses itu adalah lu sampai pada suatu titik di mana lu bebas. Financially and mentally. Oke. Jadi financially, gue bisa ngelakuin apa yang gue mau, gue bisa hidup di dalam hidup yang gue mau. Sesuai dengan apa yang mau. Berarti kan kasarnya adalah lo udah harus bisa nakar apa yang lo mau dong. Iya betul. Tapi kan manusia nggak pernah puas. Ya bisa dibilang begitu. Cuma intinya kalau menurut gue sukses itu nggak semua sebenarnya. Oh gue harus punya perusahaan ini, gue harus mulai perusahaan ini, perusahaan gue harus gede, gue harus punya segini uang. Nggak harus seperti itu. Nggak harus seperti itu. Kalau misalkan lu bisa pulang ke rumah tanpa beban, tidur nyenyak, ditambah dari segi materi, lu bisa ngelakuin apa yang lu mau, itu menurut gue sukses. Cukup. Oke. Cukup atau enggak ya? Kayak ibaratnya hidup lu tenang. Lu kayak, aduh, gue gak ada uang nih. Gila, aduh, gue mau kesini, gue gak ada uang. Peaceful banget ya. Iya. Aduh, gue mau sini gak ada uang nih. Nggak mungkin dong. Nggak mungkin. Kalau misalnya bukan gue yang nggak mungkin, cuma kayak kalau lu masih kayak begitu, lu nggak mungkin sukses dong. Nggak bisa dibilang sukses dong. Tapi pada saat lu hidup udah tenang segala macam. Tenang. Minimal tenang ya. Kalau lu tenang, lu bisa ngelakuin apa yang lu mau. Lu bisa punya keluarga yang lu mau dan emang kayak lu pulang bisa tidur nyenyak. Ya lu sukses in life. Oke. Kalau misalkan lu suksesin karir, banyak orang kaya yang stres kok. Pasti. Pastilah. Iya. Ya, lu semakin kaya semakin stres. Yang gue bilang kayak waktu itu. Iya. Lu semakin kaya semakin stres. Lu kaya banget. Iya. Lu naruh duit aja bingung mau taruh di mana. Iya. Makanya dulu yang pernah kita ngobrol juga kan kayak orang semakin kaya dan orang semakin besar bisnisnya, semakin banyak yang dipikirin. Betul. Semakin banyak dipikirin, semakin banyak tingkat stresnya juga. Betul. Achievement-nya sih banyak pasti. Yang dia dapat banyak pasti. Cuma stresnya juga banyak yang dia dapat. Tapi banyak kok yang sekarang terlihat sukses tapi nggak kelihatan tidak terlalu stres kayak. Orang stres. Banyak loh Pak. Ya abis ini gimana? Semua orang punya definisi sukses masing-masing kan. Suksesnya gue bukan sama kayak suksesnya lu. Oke. Suksesnya ini, gue harus jadi bilioner. Gue harus punya rumah kayak gini, gue harus punya mobil kayak gini. Oke, kalau nyambung sukses kayak tadi pada saat tenang tadi,
Gak ada keinginan lu untuk sebagai, karena kita ngomong sekarang sebagai di era sekarang ya. Era sekarang masih milenial segala macam, banyak banget anak-anak muda yang membranding dirinya sebagai entrepreneur muda, ya kan? Lo nggak ada, ya kan? Nggak, gue nanya dong, lo sebagai entrepreneur dong, pembisnis kan? Iya. Ya kan? Iya betul. Anda tidak ingin membranding diri Anda sebagai young entrepreneur? Jadi nggak pernah muncul, kan, ya kan? Mungkin ini rahasia yang tidak banyak orang tahu. Iya. Gampang sekali jadi entrepreneur sebenarnya. Kamu mau jadi CEO, gampang sekali. Kamu tinggal telepon notaris. Bu, bikinin PT dong. Siapa? Itu direksinya siapa aja? Oh iya, direkturnya siapa? Gua. Udah lu jadi CEO kan? Gampang. Perusahaannya apa? Nggak tahu. Tapi CEO. Enggak, karena masalahnya dari gue ya, di kacamata gue sendiri banyak banget di masyarakat sekarang, gue bilang beberapa orang yang ingin terkenal, ingin masuk TV. Makanya tadi seperti yang kayak gue bilang di awal, kenapa lu nggak pengen masuk TV? Di saat orang sekarang berjuang mati-matian membranding dirinya, wow luar biasa banget, eksekutif muda, wah itu banyak banget dah yang kayak gitu-gitu kan. Betul. Lu nggak milih itu. Di saat sebenarnya lu nggak mau masuk TV karena nggak mau jadi artis, oke, fine. Tapi pada saat lu jadi entrepreneur terus itu lu punya akses untuk terkenal, lu milih juga untuk tidak lagi untuk menjadi orang terkenal. Iya, dia balik lagi ke situ. Kayak apa yang lu dapet dari fame, oke, lu dapet fasilitas, lu dapet uang, karya lu bisa dilihat orang banyak. Tapi kalau lu timbang positif sama negatifnya, dari segi gua nggak sebanding. Oke, negatifnya apa emang nggak sebanding? Kalau positif kan semua orang juga pasti bisa lihat lah ya. Negatif dari kacamata lu. Aduh, banyak Ya, negatifnya sih. Dua dulu. Nanti gua akan tanya sampai dulu. Dua dulu. Dua dulu. Dari orang yang pengen banget terkenal lah. Ini kan orang banyak banget kan. Maksudnya lu juga sebagai salah satu orang pengguna sosial media. Betul. Lu juga memiliki akun sosial media. Betul. Tapi permasalahan dari selama ini gue temenan sama lu, akun sosial media lu sebagai anak artis tuh followernya biasa saja gitu loh. Iya, betul. Ya kan? Tidak yang membooming luar biasa atau tiba-tiba terima endorsan kan? Gue gak pernah lihat juga sih. Iya, lu gak pernah terima endorsan ya? Ya enggak lah. Kenapa? Gak ada yang nawarin? Enggak ada lah. Follower gue sepi, nggak ngefek. Itu very bad marketing decision. Buat perusahaan siapapun yang mau endorse gue, itu tidak pintar itu. Nggak, ya makanya kan. Nih, lu sebagai yang tadi gue bilang, lu sebagai pengguna, penikmat sosial media, lu punya akses ke situ, dan orang berusaha mati-matian, dan lu nggak pengen sama sekali, lu nggak pengen sama sekali sedikit pun. Karena kan sekarang gini, kalau kita mau bisnis, pada saat nama lu naik, bisnis lu naik. Kalau misalkan lu terkenal based on your achievements, nggak masalah. Banyak kok yang terkenal juga nggak ada achievement. Ya itu dia. Apa? Banyak yang kayak gitu. Cuma kan kayak dari segi gue emang orangnya introvert. Enggak juga sih. Bahkan biasa kan sekarang gitu. Hah? Kan biasa gitu. Saya introvert. Saya nggak suka gaul-gaul. Saya nggak mau kayak di depan mata publik. Wah, malu-malu doang itu namanya. Bukan berarti lu introvert. Masa orang dikit dibilang di introvert? Ya kan sekarang pembelaannya kayak gitu. Nah, kayak gitu. Ya kan? Ya. Nah, balik lagi yang tadi lu bilang. Di era sekarang ini lu bisnis. Pada saat bisnis pasti butuh brand. Betul. Pada saat butuh brand, banyak orang menggunakan brand ambassador, banyak orang menggunakan endorser, dan itu akan memakan uang yang cukup banyak. Dan lu nggak lakukan, padahal lu bisa lakukan itu. Enggak, sebenarnya kalau dilakukan, mungkin kalau misalkan bisnisnya udah gede, pasti bakal gue lakuin, soalnya itu marketing strategy kan. Cuma, personally, kalau gue bisa under the radar, orang nggak tahu, maksudnya kayak nggak famous lah, nggak public figure, gue pasti pilihnya under the radar. Tidak sama sekali. Kalau misalkan orang tahu kayak, oh Abel, oh iya dia yang ini, ya nggak apa-apa. Pasti orang tahu. Cuma kayak
muncul di TV lah, jadi selebgram lah, diundang sana sini, kayak mendingan kayak enggak deh. Tidak. Sama sekali tidak. Sama sekali tidak. Tidak tertarik sekalipun. Jadi memutuskan hanya di bisnis. Iya. Oke, kalau kita berarti pada saat kalau kita nyoba ke bisnis, lu sekarang melihat perkembangan sekarang bisnis gimana di era milenial ya? Orangnya yang melakukan bisnisnya. Sebagai pelakunya. Gue lagi nggak mau ngomongin strategi marketing segala macam sama lo nggak. Gue lagi mau lihat menurut pendapat lo yang orangnya sama sekali tidak mau tenar, orangnya nggak mau ribet. Sedangkan menurut gue pribadi ya, banyak orang sekarang yang dihidup nih di dunia ini yang ribet. Betul. Ya kan? Maksudnya terus, mau terkenal. Apa? Mau tenar. Ya kan tadi gue halusin. Yeah. Kan? Nah, dan lu sebagai pelaku bisnis, lu ngeliat orang kayak gitu gimana? Dan itu saingan. Ya nggak apa-apa sebenarnya. Kalau misalkan emang caranya begitu ya nggak apa-apa sebenarnya. Sebenarnya nggak apa-apa. Dari sudut pandang lu melihat? Kalau dari segi marketingnya, kalau misalkan dia bisa jadi public figure atau dia bisa expose apapun yang dia lakuin lebih besar lagi kepada audiens yang lebih besar, nggak apa-apa sebenarnya. Cuma kalau ngomong personal, mendingan nggak kayak begitu. Soalnya jadi beban ekstra kan. Oke. Kalau lu gagal, nih, kalau lu nggak terkenal, kalau lu gagal nggak ada yang liatin. Ya. Ya kan, paling orang-orang deket lu doang yang tahu. Oh, ini bisnisnya gagal. Kayak gini. Gak jalan nih bisnisnya. Gak jalan bisnisnya. Ya. Kalau lu terkenal, yang liatin kan banyak. Nggak apa-apa, tapi lu siap nggak ngadepin malunya gitu aja. Mentally lu udah cukup kuat belum buat ngehadapin sisi negatifnya dari fame itu. Oke, berarti salah. Nah ini makanya gue bilang ngobrol ngalur ngidul tapi yang dapat pelajaran juga. Maksudnya gue sendiri pun akhirnya juga dapat nangkap sesuatu hal baru juga karena pada saat lo membranding diri lo terlalu over, di mana yang apa ya tidak seimbang dengan achievement, pada saat kegagalan itu lo harus mempersiapkan mentalnya dulu berarti. Betul. Dan banyak yang tidak siap. Karena tidak di-prepare. Yang terkenalnya terlalu cepat. Kasarnya begitu. Ya, yang naiknya instan lah. Naik instan dan tidak pernah membayangkan bahwa di dunia ini pada saat lo terkenal tuh banyak banget yang harus lo pikirkan. Betul. Hanya banyak banget yang harus lo pikirkan, banyak banget hal yang harus pertimbangkan. Lu keluar rumah udah bawa weight yang lumayan berat. Kalau lu nggak kuat. Oke. Semakin lu nggak kuat mentally, semakin berat weight yang lu bawa. Itu makanya juga banyak orang yang kalau mungkin ini benar gak sih? Jadi akhirnya kayak artis-artis yang bahkan gue sering lihat kayak di Korea lah, di Indonesia pun juga mungkin di Indonesia masih nggak terlalu banyak yang sampai bunuh diri tapi yang stres lah, yang tiba-tiba jadi ngurung diri segala macam. Karena beban itu nggak dipikirin sama dia. Iya. Itu sudah dipikirin tapi emang nggak kuat. Oke. Nah kalau kita ngomong kayak gitu, nah berarti kalau yang gue sama sekali juga nggak tahu adalah pergaulan lu bagaimana ya berarti? Pergaulan dengan teman-teman Anda. Karena lu nggak pernah ke expo sama sekali. Gue nongkrong. Punya teman banyak. Kenal banyak. Teman sedikit. Oke. Ini sebenarnya apa yang mendasarkan? Yeah. Apa yang mendasarkan perbedaan antara kenal dengan teman? Kalau gue emang membedakan antara teman dan sahabat. Ya bisa kayak ya gitu. Kan? Nah, kalau gue ada 3 level, kenal, apa? teman dekat. Sahabat lah. Kenal, teman, ya. Sahabat. Nah, terus lo bedain gimana? Ya dari efek atau gimana ya, kayak mungkin efek yang mereka punya di dalam hidup lu kali ya. Kalau misalkan lu punya orang, lu ketemu orang, efeknya positif, lu sama dia seneng, lu ngobrol bisa seru segala macem, saling support segala macem, itu mungkin masuk kategori sahabat. Kalau teman mah banyak. Lu teman SD banyak kan? Banyak. Yang ngobrol berapa sekarang? Teman SMA, SMP banyak kan? SMA. Lu ngobrol sama berapa? Iya. Nggak. Kalau kita ngomong teman,
Lu nggak tau, lu sadar nggak sih kalau kita makin umur makin kesini tuh teman kayak makin kecil gitu? Temen deket gue, sahabat gue, yang gue constantly communicate, seminggu sekali lah, pokoknya hampir setiap hari ada komunikasi lah antara satu sama lain, nggak lebih dari 15 orang. Nah, itu masih banyak lah. Nggak, maksudnya kayak emang lu berapa? Apa? Emang lu berapa? Gue ya? Ya. Gue... Kasian banget lu ya. Belum. Gue paling cuman 3 atau 4. Nggak tahu, mungkin karena itu balik lagi kalau dari gue membatasi seperti yang kayak pada saat gue bilang teman dan sahabat, ada beberapa hal yang kayak yang intens, bukan intens sih, lebih ke arah yang private banget. Mungkin gue nggak akan cerita sama dia. Jadi gue kadang-kadang membagikan, gue punya teman emang buat cerita, yang buat keluar unek-unek semuanya. Tapi ada teman yang buat kalau lagi stres nih, lu butuh teman yang sebenarnya dia nggak bisa mikir sama sekali tuh. Gue tuh ada kata gitu yang kayak. Tapi beruntungnya gue maksudnya di grup pertemanan gue ada semuanya sih. Jadi kalau misalkan lagi stres, ada yang nggak mikir, ada yang ngasih nasihat, ada yang kerjaan yang ngolokin doang, ada semua lah. Jadi gue sama grup tertentu itu ya apa adanya aja. Oke. Ngomong apa adanya. Yang menarik juga waktu dulu gue ingat banget sama lo pas pertama kali. Pertama kali gue mulai deket sama lo lah. Gue ngobrol dan terus habis lo bilang bahwa tidak semua sahabat bisa dijadikan partner bisnis dan sebaliknya. Bener. Why? Itu lo yang ngasih tau gue, Bel. Iya, tapi kadang-kadang tuh kalau ditanya hal beginian, di otak gua, di hati gua tuh kayak begitu feelingnya. Tapi kalau dijelaskan suka bingung kata-katanya gimana. Iya kan? Karena gue ingat banget waktu dulu tuh, lu ngasih contoh lah. Lu ngasih contoh salah satu sahabat lo, Betul. yang lo kenal ke gue juga, itu sama sekali tidak in di dalam bisnis lo. Iya. Sama sekali nggak in di bisnis lo. Terus abis itu ya temenan, deket, ngobrol. Kegiatan sama, tapi lu bilang bahwa lu bisa tahu nih mana yang bisa dimasukin sebagai partner bisnis, mana yang ya udah nih orang emang ya batasnya ya ini di sini doang. Iya benar, tapi sebenarnya nggak ada batas sih. Kalau menurut gua itu two separate things aja. Atau nggak gini, mungkin kalau gue kecilin lagi, lo mengkategorikan kayak ini cocok nih sama gue nih, minimal buat ngobrol dari mana? Dari diri gue sendiri. Lu harus bukan maksudnya kayak lu harus tahu kualitas lu. Kayak gue, tapi ini para penonton, saya bukan entrepreneur yang sukses ya, belum. Nah, belum. Mudah-mudahan nanti. Cuma dari pengalaman gue, amin. Enggak, saya yakin kok saya sukses. Oh iyalah. Belum aja. Setiap orang tuh pasti sukses. Cuman ya belum waktunya aja. Kalau sampai emang udah lama nggak sukses, ya emang harus ngaca dikit dulu loh, kayak emang apa yang harus dirubah segala macam. Betul. Nah kalau lo, cuma kayak kalau gua ngomongin tentang bisnis, lu harus tahu apa yang diri lu sendiri bring to the table. Oke. Kalau lu tahu lu kuatnya di bagian apa, lu lemahnya di bagian apa, nah bisa kalau misalkan ketemu orang atau ketemu calon bisnis partner, ketemu teman segala macam, lu bisa lihat kayak di mana gua nggak jago, dia bisa ngebantu. Di mana gua jago, gua bisa ngebantu dia. Jadi kalau dari lu pada saat kalau posisi bisnis, lu jangan melihat bahwa dari hati dulu dong ya. Nggak bisa. Jadi pisahkan antara namanya perasaan, betul, dengan namanya logika dalam berbisnis. Betul. Nah sebaliknya pada saat lu memilih sahabat atau memilih teman, karena gue nggak tahu ada pengalaman. Kalau gue sendiri punya pengalaman kayak gue punya sahabat dulu, makanya gue dulu sempat kalau kita sering baca dan orang bilang bahwa orang terdekat adalah orang yang paling gampang untuk ngancurin lo. Ya, bisa. Ya kan? Nah dari situ pada saat itu gue juga pernah punya pengalaman seperti itu, kayak tidak berekspektasi gue.
tidak berekspektasi bahwa orang yang paling dekat sama gue malah orang yang kasarnya apa ya? Backstabber lah. Backstabber dari gue kayak, oke, fine. Nah, lo sendiri mengkategorikan yang tadi lo bilang sebagai teman sahabat. Nah itu tadi gue bilang, lo bisa bilang cocok ngobrol dulu tuh dari mana? Karena yang gue tahu selama ini gue nama lo tuh orangnya kalau misalkan udah ngeliat aja udah nggak feel, lo nggak akan ngajak ngobrol tuh orang. Iya benar. Iya kan? Benar. Nggak, ini orang mungkin sahabat-sahabat gue sekarang cuma mereka yang tahan dengan sikap gue. nggak asli lo emang agak parah sih Pak. Gue ingat banget yang waktu gue aja sampai sempet negor lo yang waktu di gym. Yeah. Yang waktu dulu ada dia nge-gym sebelahnya ada orang, terus habis itu orang itu ngajak ngomong dia pakai headphone. Gue tuh headphone tuh nggak dicolok ke handphonenya, jadi nggak ada lagunya sebenarnya. Dan orang itu asli parah banget. Emang waktu itu kondisi emang gue udah deket sama dia udah ngomong. Terus habis itu orang itu ngajak ngomong, noleh aja enggak ya? Di sini asli di sini orangnya nggak noleh. Terus dia cuma bilang, Bel, lo nggak noleh kayak apa basa-basi? Nggak tertarik gitu doang. Enggak, dia kan datang gue udah pakai earphone. Tapi nggak ada lagunya kan? Regardless kalau misalkan lu lihat orang lagi olahraga pakai headphone, apa yang lu pikir? Tuh orang mau ngobrol nggak? Nggak kan? Kalau mau ngobrol dia nggak pakai headphone. Secara logika gitu ya? Ya iyalah. Misalnya gue udah make sebelum dia datang gue udah make. Ini orang ngaco banget emang. Kalau sebelum dia datang gue udah make. Okay. Berarti at least kalau lu ngomong sama gue, tepok, biar gue tahu. Regardless gue mau dengerin dia ngomong atau enggak. Cuma kan logikanya begitu. Oh iya. Itu pun masih belum. Wah dia pakai headset nih, dia kalau gue langsung ngomong dia nggak bakal denger. Gue tepak dulu biar dia tahu gue di situ. Lu pakai headset nih, gue tiba-tiba berdiri sini. Lu misalnya kan lu lagi latihan, lu yang ngangkat gini, orangnya di sini ngomong sama lu, dan emang posisinya emang kayak gitu. Iya, lu nggak denger kan? Iya pasti. Iya, regardless mau dengerin atau enggak, lu pasti nggak denger. At least tepok lah. Kalau dia segitu niatnya ngobrol sama gue yang sampai dia tepok, baru gue lepas, gue dengerin. Dan mau lah. Walaupun basa-basi cuma mau lah. Nggak bakal gue usir juga sebenarnya. Cuma mau. Oke. Tapi lumayan sering itu terjadi. Sering. Di latihan, aduh orangnya parah. Emang parah. Emang anak segitu parahnya. Bahkan dia ngomongin orang aja tuh, orang yang depan dia ngomong aja. Gue udah bilang kayak, Bel, orangnya udah ngeliatin tuh, bilang, nggak apa-apa, belum tentu salah lah itu orangnya. Terus habis itu selama corona ngapain aja? Berkumpul masih teman? Enggak, apalagi di rumah. Pada parno di rumah, jadi gue nggak bisa ngajak teman-teman ngumpul. Nanti mak gue ngomel. Semua orang tua gue rasa kayak gitu. Betul. Mereka dan semua anak juga pasti kayak kita. Benar ya? Gue nggak bisa ngomong semua sih. Kalau lu bilang lu dan gue ya. Semua gue takutnya kayak enggak. Kayak kakak doang deh kayak gitu. Ya kan? Yang pengen terlihat baik di sosial media. Benar. Ya kan? Ya karena gak tahu sih. Ribet. Iya emang. Hah? Cuma ya gitu, gue corona gak apa-apain. Maksudnya kayak bisa dilakuin dari apa yang gue jalanin juga minim. Paling apa? Adik gue belajar trading, gue lihat dia kayak, wah niat banget nih. Ikutan lah dikit, belajar juga biar kelihatan produktif aja. biar kelihatan kayak lo ada kegiatan dan lo ada kayak ngerjain sesuatu nih gitu. Iya betul. Karena sebenarnya hampir semua orang juga di rumah nggak ada kegiatan. Tapi kan adik lo berkegiatan. Iya emang. Benar kan? Iya. Produktif dong. Iya. Itulah. Apa? Gara-gara dia lebih niat daripada gue dikit, jadi gue yang kena omel. Enggak, tapi emang adik lu niat gila ya. Emang orangnya kayak gitu. Emang dia nggak bisa diem. Nggak bisa diem. Dia diem lama-lama tuh stres. Yang dilakuin ya produktif ya. Enggak, maksudnya ada yang dilakuin. Iya. Ada yang dilakuin. Pasti selalu. Gue selama ini main sama adik lu juga. Dia orangnya dia nggak kesini sih.
Salah dia sendiri kan. Salah dia udah fix, salah dia. Dia kesini ngobrol juga. Karena gue yakin pun juga di Dia rumah. lagi belajar saham. Oh iya, Luar biasa emang. Luar biasa. Luar biasa. Kemarin tiba-tiba chat gue juga kan nanya. Ini anak kayak gila nih orang nih belajar banyak banget ya. Asli, gue sendiri pun aja yang demen baca, demen suatu hal baru, nggak seniat dia. Enggak, gue juga di rumah dia belajar saham. Hah? Maksudnya belajar trading. Gue juga belajar. Tapi entah kenapa dia kuat banget belajar sampai berjam-jam. Dia? Iya. Dari pagi dia bangun pagi dia langsung ikut kelas online. Yang gue bingung adalah dia trading. pertama kali itu dari mana? Nggak tahu, out of nowhere. Karena gue bangun nih, gue lagi nonton TV. Hah? Dia datang, masuk, Hah? pakai kolor, baju kutang. Gue pengen belajar trading nih. Iya kan? Gue belajar trading nih, gue udah ikut kelas. Dari mana ini? Kok tiba-tiba mau belajar? Iya, gue pikir bagus sih. Gue Bagus pikir banget. yang waktu dia ngomong sama gue, dia pikir tuh, gue pikir masih baru yang kayak nanya-nanya, nyari tahu gitu kan? Enggak. Dia udah in. Iya. Dia udah in 100%. Dia udah deposit di salah satu website trading langsung 2 hari. Wah gila sih. Wah gila sih. Emang. Wah. Tapi sambil belajar. Nggak banyak, jumlah depositnya nggak banyak, tapi itu buat belajar katanya. Niat parah. Iya. Bagus sebenarnya. Gue juga pengen belajar sih sebenarnya biar produktif lah. Gue nggak tahu mau ngapain soalnya corona bosen banget. Kuliah lu? Kuliah gue Hah? Lu udah lulus belum sih? belum. Kapan mau lu lulusin? Ah itu dia. Hah? Itu pertanyaan yang sangat bagus. Ah. Kapan? Kapan mau dilulusin? Kayaknya nggak bakal lulus. Lu gila sih. Nggak bakal lulus. Why? Sedih lo nyokap lo. Oh jelas. Gila. Jelas. Nggak, gue setidaknya. Sumpah nggak itu jelas. Nggak, Sedih banget nyokap gue. Gue setidaknya Bukan pasti. Gue tahu nyokap gue sedih. mewakili apa yang sebenarnya nyokap lu pengen ngomong sama lu mungkin. Ya betul. Cuman kayaknya emang lu beban sih. Gimana ya? Tapi lu selesai nggak? Nggak kayaknya. Nggak. Di masa depan kalau misalkan gue dapet chance lagi buat ngambil, kayaknya iya. Apa pertimbangan lu? Kalau tuh di masa depan ada dapat chance, lo akan pertimbangan. Nah sekarang kan lu udah ada dapat kesempatan. Betul. Dan gue goblok, gue buang kesempatannya. Ya, Tapi ya gimana? lebih baik lo ngomong itu sih daripada gue ngomong kan. Emang bener, emang bodoh. Kalau kayak pasti banyak banget. Lu pasti kan udah wasting money pasti udah. Wasting time. Waktu. Karena kalau sama-sama bisnis, kayaknya waktu yang paling Betul. berharga kan. Betul. Apalagi pada saat kayak, karena gue juga ngerasain pada saat gue masih kuliah pada saat gue kuliah terus habis itu gue ngelakuin bisnis, gue ngelakuin sesuatu, kadang-kadang gregetannya adalah kayak bisa dapet kesempatan, waktunya nggak ada karena kuliah. Dan lu pasti kan banyak banget kebuang itu. Betul. Jamin lah. Terus habis itu tiba-tiba lu berhenti. Sedangkan lu juga tinggal di semester akhir. Iya kan? Enggak. Berapa? Bukan semester akhir, SKS gue sisanya masih banyak. Gak banyak banget. Lu dulu ngomong sama gue kayak gak banyak dah. Banyak. Berapa? Sampai dapat surat dari kampus gue. Kamu kayaknya nggak bisa lulus on time deh. Beneran? Beneran. Kamu kayaknya nggak bisa lulus on time deh. Nggak, berarti semester kemarin lu juga nggak menuin SKS kali? Gue nggak pernah menuin SKS. Ya lu cuma 12 kan? 12. Tuh iya gue tahu itu. Gitu. Nggak, tapi emang masih saya banyak banget. Masih banyak. Ya kalau sampai disuratin, dibilang selesainya nggak on time, berarti masih kurang dong. Dan akhirnya, ini lu udah berhenti belum? Udah berhenti. Hah? Lu udah berhenti? Udah berhenti. The best. Asli, gue baru tahu yang ini. Berapa lama? Sebelum corona? Sebelum. Tahun kemarin? Tahun kemarin mungkin. Yang waktu gue terakhir ke rumah lu udah berhenti belum? Lu kapan terakhir ke rumah? Yang ada nyokap lu. Ya elah. Gue juga selalu ada nyokap gua. Gue juga tahu. Secara illogical thinking. Rumah lo, ya pasti ada nyokap. Iya. Yang terakhir adalah yang pas. Kan gue pengen ke rumah lo nggak selama nyokap lo di. Iya sih. Kapan ya lu? Iya kan. Yang terakhir. Ya aduh. Seingat gua. Gue pengen ngomong cuma lu kalau gue ngomongin pas lu ingat yang Oktober nyokap atau lu November? ceramah-ceramah dikit lah sama gue. Oh. Oh iya, yang lu curhat ya? Udah. Lu ke rumah gua, mau ketemu gua sama adik gua, mau meeting, tapi curhatnya ke emak gua. Gimana coba ceritanya? Gua nggak curhat dulu dong, ya kan? Kan ini kan sebenarnya kan nyokap lu nawarin makan kan? Iya. Nawarin makan.
Gue nggak tahu itu emang basa-basi awal dulu kan. Dia lah yang buka topik kan. Iya, betul. Nggak, sebenarnya bukan nyokap lu sih buka topik. Nigel buka topik. Ini mah si ini. Oh itu. Jadi gini ya. Ayo mau nanya nih. Wah, gue udah tahu udah. Tapi seru kan? Apa? Ada pelajaran berharga kan? Iya. Dapet. Cuma gitu nggak asing. Gue agak lupa ingat antara November atau Nggak, itu lu berhenti emang pakai surat atau emang udah disuratin. Abis disuratin emang berarti emang Abis disuratin, gue ngomong sama pembimbing gue. Bukan pembimbing sih, wali kelas. Bukan wali kelas. Apalagi? Dosen, lecturer, pokoknya ada lah. Kita kuliah masih ada wali kelas juga, Abel. Emang iya? Iya. Lu emang, ya ampun. Gini kalau 12 SKS sambil gue gak tahu ada wali kelas atau enggak. Lu tuh nggak kalau angkatan lu ada ketua kelas? Enggak, gue taunya cuma ada head of faculty doang. Head of faculty sama... Lu gue jamin 12 SKS aja masih titip absen pasti nih. Enggak bisa. Hah? Nggak bisa. Nggak Di bisa. kampus gue nggak bisa titip absen. Enggak. Satu nih, ini paling standar dulu nih. Lu tahu kan kalau nih lu kuliah nih ada angkatan, ketua kelas lu ada tahu siapa ketua kelasnya? Asli, enggak. Bukan. Enggak mungkin. Ada. Enggak ada. Asli. Di kampus gue Lu tanya, ada kan? Ada yang resmi, ada yang enggak. Maksud gue ada orang yang Enggak ada, bro. Dari lu. Mana ada ketua kelas? Enggak ada pemilihan. Ada. Lu sekelas juga cuma 3 bulan. Masa ada ketua kelas? Kalau waktu dulu gua, setiap mata kuliah tuh ada ketua kelasnya. Jadi minimal dosen itu berhubungan sama siapa buat ngasih tahu. Asdos. Bukan, Abel. Asdos tuh asistennya dosen. Enggak ada. Hah? Enggak ada asli, enggak ada. Enggak ada asli. Yang sering nipu tuh ada lu, bukan gua. Gua tuh orang yang gak pernah nipu lu. Yang nipu tuh kadang-kadang ngebegoin tuh kalau nggak ada lu. Ya lu kadang-kadang juga sering ngebegoin. Enggak ada asli, beneran. Enggak ada ketua kelas. Cuma ada dosen sama ketua fakultas, udah. Wali kelas? Nggak ada. Masa ada wali kelas? Nggak ada wali kelas. Ada yang guru doang, dosen. Lu ada yang kayak gitu. kuliah ada wali kelas gak? Ada. S1. Ah. S1 nggak ada. Nah itu. S1 nggak ada? Tapi yang bertanggung jawab di kelas ada. Pertanyaan juga. Seperti ketua kelas tuh. Ada Ya, kan? tapi formalitas kan. Formalitas. Dia nggak ngapa-ngapain. Nggak bakal. Cuma kalau misalnya ada tugas dia yang dihubungin ntar japri ke anak-anak. Ada nggak itu? Kalau itu mah ada. Itu ketua kelas loh. Bukan lah. Bangun di tempat lo. Cuma tukang broadcast message doang. Gitu. Mana ada ketua kelas kayak gitu. Kalau ketua kelas tuh kalau ada masalah dia yang dipanggil. Lu ke kelas juga cuma 3-4 bulan. Lu mau ada masalah apa sih? Kalau lu pas setahun, 2 tahun, baru mungkin ada masalah. Baru mungkin bahaya kan ngomong. 3 bulan. 3 bulan ketemu seminggu sekali, lu mau masalah apa di kelas? Kalau lu ketemu setiap hari, kuliah setahun, nah baru perlu ketua kelas. Terus jadi akhirnya lu dipanggil sama nyokap lo? Enggak, sendiri. Nah, nyokap lo udah gak mau ngeliat lu lagi? Kalau masalah ini kayaknya udah gak peduli nyokap gue. Maksudnya kayak nggak tuh, gue jujur aja. Ini brengsek paling gitu. Di otaknya paling begitu. Tapi sumpah gue gak ada pembelaan kalau gitu. Emang gue buang-buang kesempatan aja. Nggak, lu masanya lu kuliah kan kalau nggak salah ini nggak yang pertama kan? Enggak. Lu 2 kali. Tuh 2 kali gue. Tapi kalau dalam bahasa Inggris double drop out. Lu 3. Seperti 3. Yang seperti yang Mandarin. Nambah-nambahin nih. Yang Mandarin lu kuliah kan? Gue lulus. Oh, itu lulus. Lulus. Oh. Gila kan.